Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Kiai Nur Hasan, Ibu Rajaidun, Allah ampuni dosa beliau. Ustaz Dr. Anas Sajidul Yamin, Ustazah Jemeng, Ibu Mama dan keluarga besar beliau. Yang terhormat Ibu RT, Ibu RW, para donatur, para pengurus, Baji RT, Baji Om, dan para pengurus yang lain, Ibu Ate, Bu Sunari, Ibu Rabia, dan para orang tua, ibu-ibu haji, hadirat jamaah yang insya Allah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Al-Quran Suratul Fatihah. Kita doakan ibu, bapak, nenek, kakek, kerabat, alim ulama dan guru-guru kita, orang-orang yang mewasiatkan kebaikan kepada kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya. Khususnya Ustazah Jaidun, Bapak Kiai Hasan, Ustazah Janur Jannah, Ustazah Jayati Pasasi, Ibu Haji Ilman, Ibu Jadaliyah, Ibu Haji Mariyati Mulyadi, Ustazah Janonal, Guru Haji Ustazah Rahma, Ustazah Ros, Ibu Haji Wati yang baru saja meninggal, Allah ampuni dosanya. Ustazah Rahma, Ustazah Ros, dan Ibu Haji Wati, Ibu Haji Neneng Mukri, Haji Mukri, dan semua keluarga kita almarhumah Bapak Haji Sobarudin, Bapak Haji Matsuni, dan semua nenek, kakek, ibu yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang lagi belajar dapat ilmu, ilmunya manfaat, akhlaknya karimah, ongkosnya cukup, suami kita yang jadi nafkah rizkinya halal, saudara-saudara kita yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, infak sedekah yang kita keluarkan Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah bimbing kita selalu dalam kebenaran. Ketika wafat husnul khatimah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna Allahumma alimna ma yanfa'una ma yanfa'una wanfa'na wanfa'na bima 'allamtana bima 'allamtana wazidna wazidna ilma. ilma. Walhamdulillahi Walhamdulillahi ala kulli hal. ala kulli hal. Rabbi zidna Rabbi zidna ilma ilma warzuqna warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halala rizqan halal wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu. Kita lanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah halaman 8 sampai An-Najah 1 Salasun. Berarti kemarin cuka yang tadinya khomer jadi cuka tapi nggak diproses, halal atau haram? Halal. Terus kulit binatang
yang bangke disamak suci apa najis? Suci. Ada binatang, ada ulet di dalam makanan, dalam kacang, dalam pete, kemakan sama dia, sama kita, halal apa haram? Udah itu kesimpulan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu salasun wallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun wal mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini wal mutawassitatu sairun najasati najis mughallazah ada dua. Najis itu ada tiga. Pertama najis mughallazah, kedua najis mukhaffafah, ketiga najis mutawassithah. Dan najis mughallazah itu najis anjing dan babi dan anak-anak daripada salah satu dari keduanya. Dan najis mukhaffafah itu kencing anak kecil yang tiada mencegah ia sobib akan makan yang lain, makanan lain daripada susu dan belum cukup umurnya 2 tahun. Najis mutawassithah itu selain najis mughallazah dan mukhaffafah. Al-mughallazatu tathuru bi ghasliha sab'an ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Najis mughallazah itu suci ia dengan basuhan 7 kali sesudah hilang zatnya, bermula salah satu daripadanya itu dengan debu tanah. Wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Najis mukhaffafah itu suci dengan memercikkan air atasnya serta rata dan sudah hilang zatnya. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini ainiyatun wa hukmiyatun. Al-ainiyatu allati laha launun warihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Dan bermula najis ainiyah itu ada bagian daripadanya rupa dan bau dan rasa, maka tidak boleh tidak daripada menghilangkan warnanya, baunya dan rasanya.
wal hukmiyatu allati la launa wala riha wala ta'ma kafa jaryul ma'i alaiha. Najis hukmiyah itu yang tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, maka memadai oleh menjilatkan air atasnya, menjalankan, bukan menjilatkan. Saya salah, ibu mau menjalankan jaro itu jalan. Allahu a'lam. Ini agak panjang tapi keterangannya dikit. Najis terbagi 3. 1 mughallazoh, yaitu najis yang besar. 2 mukhaffafah, najis yang ringan. 3 mutawassithah, najis yang sedang. Yang pertengahan. Najis yang berat itu najis anjing, babi, dan anak serta keturunannya. Itu najis mughallazoh. Kalau badan kita atau aksesoris rumah kita, ketempatan bejana yang kita punya dijilat oleh anjing atau oleh babi, maka cara membersihkannya harus disetruk. Cara membersihkannya harus disetruk. Sebelum disetruk, hilangkan dulu rasanya, hilangkan dulu rupanya, hilangkan dulu warnanya. Apa itu setruk? Setruk itu menghilangkan najis mughallazoh 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah debu yang suci. Caranya boleh pertama debu 2, 3 sampai 7 air, boleh 1, 2, 3 air, keempatnya debu, kemudian 5, 6, 7 air. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 air, 7 debu. Itu teknis, suka-suka kita. Yang penting 6 kali pakai air, 1 kali pakai tanah debu yang suci. Orang-orang ahli kesehatan menyelidiki kenapa ini setruk harus pakai tanah, khususnya kalau dijilat anjing atau dijilat atau kena kesentuh babi yang badannya apa itu basah, maka yang dijilatnya yang terkena najis mughallazohnya badan atau anggota tubuh, mau tidak mau setrunya harus pakai tanah yang suci. Kenapa? Setelah diselidiki di laboratorium, itu virus yang ada di liur anjing dan liur babi tidak akan mati yang nempel di badan kita kecuali pakai tanah. Itu sudah diselidiki. Tidak akan mati kecuali pakai tanah. Hebat nggak Islam? Hebat banget. Sebelum ada penelitian, Rasul udah, para ulama sudah nentuin. Keren. Makanya kita harus belajar. Kalau nggak belajar nggak ketahuan rahasia-rahasia itu. Belajar aja terus, lama-lama juga ketemu. Asal tekun belajar. Kalau usah ngelepin ijazah kagak ada ujian. Adapun yang dijilat bukan badan, bukan anggota tubuh, al-ina itu ketempatan, bejana itu boleh sendok, boleh piring, boleh gelas, boleh baskom, boleh kuali, itu namanya bejana. Kalau satu-satu namanya ini al-kub, gelas. Kalau sendok milako, itu satu-satu. Tapi kalau sendok, gelas, kenceng, kuali, semuanya al-ina. Bahasa Arab kerennya kayak gitu. Kalau semua dikumpulin itu, ketempatan itu namanya al-ina. Bejana. Kalau satu bejananya aniyah. Kalau banyak bejananya al-ina. Jangan banyak-banyak itu bahasa Arab. Jadi punya aja.
Tapi ya kalau puyeng mulu nggak pernah tahu-tahu. Kalau aja udah pernah dengar bilang al-ina itu bejana tuh. Itu bejana itu kumpulan dari tempat-tempat wawadahan, kata orang Cipali yang wawadahan. Ya wawadahan itu rabotan tempat-tempat al-ina. Tapi kalau satu-satu ada namanya. Nah, kalau dia yang dijilat, jelas dijilat sama dia, iseng banget anjing lu. Terus sofa dijilat-jilat, karena di ruang tamu dia mandar-mandir. Terus masuk ke dapur, ada kenceng, kas masak, belum dicuci, masih nangkarak gitu, masih centang. Iya nangkarak kan? Nah, masih centang, dijilat sama dia. Maka harus disetrum. Harus pakai apa? Pakai tanah 1 kali, pakai air 6 kali. Tapi kata para medis, untuk bejana atau apapun itu yang ada di rumah kita dijilat sama dia, boleh setrunya dengan deterjen, boleh, atau dengan zat kimia, boleh. Jadi boleh dengan deterjen, sabun, boleh dengan zat kimia. Yang paling enak udah jangan merah anjing. Jadi ribet. Itu rumah nggak dimasukin malaikat, berkahnya kurang. Usah kecuali anjing untuk memburu. Memburu apa nih Baksa? Memburu apa nih Baksa? Kalau cari duit jajan di negara. Yang ke itu mutawasito. Itu mughaladzah. Yang kedua mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan itu najis kencing anak kecil di bawah umur 2 tahun yang belum makan apapun selain ASI. Jadi susunya bukan susu sapi, bukan susu kaleng, susunya susu ibu. Sampai 2 tahun dia nggak makan apa-apa. Eksklusifnya kan 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun masih eksklusif, nggak kenal macam-macam merek dagang, pokoknya pakai rezeki yang Allah siapin melalui ibunya. Kalau dia kencing kena baju kita, baju ibunya, baju siapapun, maka dia najis mukhaffafah. Cara mencucinya gimana? Cara menghilangkan najisnya, birashil ma, air ini, gitu. Air diambil kiprat. Itu kalau anak laki-laki. Kalau yang kencing anak, kalau anak perempuan walaupun dia ASI belum makan apa-apa, ulama sepakat cara nyucinya dipakai air ini, kocokin, hilangkan baunya, hilangkan rasanya, hilangkan rupanya. Kayak najis mutawasito. Saya tanya sama guru waktu belajar, Ustaz, kenapa harus dikecek-kecek, harus digosok-gosok begitu kayak kencing orang dewasa? Karena jalan keluar air kencingnya nggak lurus, dia belok-belok, banyak belokan, ada gardu, ada galengan sawah 2. Lain dengan jalannya pipis anak laki, dia lurus aja udah surut, nggak kemana-mana dia. Nah, jalannya lurus. Kalau kita banyak belokan, pernik-perniknya banyak, maka harus dicuci, dikocokin. Itu kata para ahli ulama. Dan warnanya harus hilang, rupanya juga harus hilang. Kalau mutawasito, selain mughaladzah dan mukhaffafah, namanya mutawas. Kencing orang dewasa, kencing bapak-bapak, kencing ibu-ibu, kotoran bapak-bapak, kotoran ibu-ibu, yang umurnya berapapun setelah 2 tahun ke atas, semuanya najis mutawas, termasuk darah yang keluar dari kita ketika haid. Itu najis mutawas sito, termasuk
Apalagi air madhi. Air madhi itu air yang keluar dari kemaluan kita, keluarnya karena didorong ada syahwat, warnanya putih. Kalau kita bilang keputihan, itu najis. Najisnya mutawassito. Ada lagi yang keluar dari kemaluan kita, namanya air wadi. Dia encer, biasanya keluar kalau capek. Itu najis. Harus dihilangkan rasanya, hilangkan baunya, hilangkan warnanya. Ada lagi yang keluar dari kemaluan kita, namanya air mani. Dia tidak najis, tapi wajib mandi. Jadi kalau keluar air mani, mohon maaf, terus tunggu keluar air mani, kemudian nempel di badan kita, atau mohon maaf ya, nih jorok nih, dilap pakai kain sarung karena nggak ada tisu. Habis dilap, dia lupa, pakai aja sholat subuh. Sah nggak? Sah. Dia nggak najis. Dia karena paling baju gerok, kayak japa gitu. Gimana ngilanginnya? Dikerok aja pakai kuku, nggak usah dicuci. Jadi dia tidak najis tapi wajib mandi. Nah, najis mutawassithah dibagi dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu zatnya masih ada, bendanya masih kelihatan. Encernya kelihatan kalau kencing, apa itu bentuknya mah kelihatan. Kalau dia kotoran, dia najis aini. Cara bersihnya, hilangkan rasanya, hilangkan baunya, hilangkan warnanya, karena dia najis mutawassithah. Ada lagi najisnya najis hukmiyah. Warnanya udah nggak ada, karena kencingnya udah lama tuh bocah. Kencing karpet, kita nggak ada. Kita pulang itu udah kering, warnanya nggak ada, baunya nggak ada, rupanya nggak ada, tapi pernah kencing di situ. Hukumnya masih ada nggak? Masih wajib dibersihin nggak? Masih wajib bersihin. Masih wajib dibersihin. Gimana cara bersihinnya? Ya sekitar itu aja, orang udah nggak ada. Jadi ada hukmiyah, ada ainiyah. Kalau ainiyah bendanya masih terlihat. Kalau hukmiyah bendanya nggak ada, tapi hukumnya masih tetap ada. Kalau pakai sholat tuh karpet bisa nggak? Nggak bisa, karena masih ada najis. Sekarang di sini nggak ada di kitab lain. Najis apakah hukmiyah, apa ainiyah, dibagi dua lagi. Apakah mughallazo, apakah mutawassithah, bagi dua. Yaitu ada najis zati, najis bawaan, najis asli, seperti najisnya anjing dan babi. Itu najis zati. Bahwa emang asalnya najis. Dari sononya udah. Ada lagi najis namanya najis irdi. Najis apa? Irdi. Najis irdi itu najis karena ada sesuatu yang terjadi. Ini benda tadinya suci, setelah menjadi bangkai kayak kulit binatang, kayak bangkai binatang tadi. Kan kulit kerbau najis apa enggak? Kulit kerbau najis enggak? Enggak. Begitu jadi bangkai, najisnya irdi. Ulang lagi. Kalau najis zati, najis bawaan. Seperti babi. Kapanpun dia najis. Najisnya mughal. Yang satu najisnya irdi. Najisnya baru terjadi kemudian. Kerbau, sapi, kulitnya halal apa haram? Halal. Begitu dia jadi bangkai karena ketabrak, maka kulitnya jadi najis. Karena sayang, besar itunya, diselamatkan, dikeset, kemudian disamak. Cara nyamak gimana? Bersihin dulu, kulitnya bersihin dulu, pakai yang keset-keset. Biasanya pakai daun bambu
atau pakai daun apa itu, pakai daun jati atau pakai apa aja, dibersihin dulu tuh, lendir-lendirnya bersihin dulu. Terus dia bikin ini persegi 4 kayak gini, dipaku kiri kanan persegi 4. Entar itu kulit dibentang di ini yang persegi 4, dipaku, dijemur. Itu namanya samak. Kalau saya tahu, saya kebetulan orang kampung dan sedikit nakal dulunya. Kalau ada apa-apa lihat aja gitu. Katanya, kering naon kan eta? Supaya bisa di ini pakai kunaon kan gitu. Tadi pae tabrak ya. Pas kita belajar, oh itu namanya samak. Untung banget tuh. Saya agak nakal, suka nanya. Lihat-lihat nontonnya itu, perempuan. Naon kan eta? Lebih sama, kunaon emang bangke, terus ngokok dipijen. Kita belajar sekarang, kita paham. Coba kalau nggak tahu, saya lewatin aja, kagak saya terangin, saya nggak tahu. Sekarang kenapa bisa terangin? Karena tahu. Makanya Bu, ada ilmu ainul yakin, ada ilmu hakul yakin. Saya ainul yakin, saya lihat, oh dipaku-paku sama dia, terus dijemreng, dijemur. Habis jemur udah kering, diangkat, dijual itunya. Untuk bikin bedung, untuk bikin sepatu, untuk bikin tas, udah suci. Karena jaket, karena sudah disamak. Tapi kalau kerbaunya dipotong, harus disamak nggak? Nggak usah. Jemur biasa aja, karena dia tidak paham? Banyak udah. Ujung juga ya. Najis ada berapa? Ada irdi, ada zati. Kalau zati, najis bawaan. Kalau irdi, najis karena ada peristiwa yang baru datang. Seperti Bang, Allahu a'lam bishawab. Ini lama-lama pinter ini. Alhamdulillah. Beberapa puluh tahun ngaji baru Safinatun Nas ya. Harusnya dari dulu belajar ginian. Saya kenapa nggak mau ngajar dari dulu? Kalau bisa kali gitu. Nah ini ternyata bisa. Gue masih kecil ngajar ya. Ngomong ya. Ada yang nanya nggak? Sama dengan bejana kan, dicucinya 6 kali dengan air, 1 kali dengan deterjen, pakai sabun. Kencing kucing najis nggak saja? Semua kencing najis. Kencing kucing, kencing kuda, kencing ibu. Najisnya mutawassithah. Najisnya mutawas. Kalau dia kena baju kita, dia harus dicuci. Hilangkan rasanya, hilangkan baunya, hilangkan rupanya. Dah, ada lagi. Alkohol. Oh, berapa persen alkoholnya? Kalau kayak Revanol, apa? Itu kan udah ada BPOM-nya, udah ada halalnya. Itu juga ada alkoholnya tuh, tape ulit. Tape ulit ada alkoholnya itu dari apa? Dari lagi karena awalnya halal dia halal. Apa juga dosisnya nanti. Allahu a'lam bishawab. Apa?
melihara anjing, boleh nggak? Bicara boleh. Cuman dicabut berkahnya tuh. Karena berkeliaran yang najis. Bisa nggak memelihara? Bisa nggak memelihara dari najisnya? Kalau bisa ya apa-apa. Cuma tindakan jangan. Kecuali anjing buruan tadi boleh. Kalau anjing piaraan cuma demen, khawatirnya dia ngayap kemana-mana. Hatinya najis ya. Stop, ya, terima kasih. Ya. Udah ya Bu, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Diamalin ilmunya, kasih tahu anak-anaknya kalau begini nggak boleh, harusnya begini. Jadi nggak usah ngambil guru privat, ibu aja jadi gurunya. Masa ibu ngaji kasih lagi anak? Cuma kadang-kadang nggak sempet juga ngajarin anak. Kenapa? Itu nyuci. Dapur. Ya, anaknya paling nggak habis maghrib ajarin anaknya ngaji Quran. Seayat 2 ayat, biar cerdas otaknya Bu. Biar cerdas otaknya. Jadi kalau habis maghrib, habis subuh, ya 1-2 ayat lah baca Al-Quran. Biar otaknya cerdas, ilmunya manfaat. Biar ilmu banyak, kalau nggak manfaat buat apa? Tandanya ilmu manfaat, tambah berilmu, tambah taat kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat. Itu anak ibu dua-duanya lagi keluar. Mudah-mudahan jadi anak soleh, biar tercapai cita-citanya, ibunya biar pada sobat. Dan anak-anak ibu juga yang ingin belajar, Allah berikan futuh, keterbukaan otaknya sehingga jadi anak soleh, kebanggaan kita yang akan membela sampai akhirat. Adana Allah wa yaqbal ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.